Untuk yang pertama pendahuluan, yang pertama itu sinar katoda atau disebut pula pancaran elektron adalah arus elektron yang diamati di dalam tabung vakum, yaitu tabung kaca hampa udara yang dilengkapi oleh paling sedikit dua elektroda logam yang diberi tegangan listrik, katoda atau elektroda negatif dan anoda atau elektroda positif. Yang kedua, tabung sinar katoda atau CRT atau cathode ray tube adalah tabung vakum yang mengandung satu atau lebih senjata elektron atau sumber elektron atau emitor elektron dan fluorescent layar yang digunakan untuk melihat gambar. Yang ketiga, CRT memiliki sarana untuk mempercepat dan membelokkan berkas elektron ke layar untuk membuat gambar. Yang keempat, CRT juga telah digunakan sebagai perangkat memori. Dalam hal ini, cahaya tampak yang dipancarkan dari bahan fluoresen, jika ada, tidak dimaksudkan untuk memiliki arti yang signifikan untuk pengamat visual. Meskipun pola terlihat di wajah tabung samar dapat mewakili data yang tersimpan. Yang kelima, CRT sebagian besar telah digantikan oleh teknologi tampilan baru seperti LCD, layar plasma, dan OLED yang memiliki biaya rendah manufaktur, konsumsi daya, berat badan, dan massal. Yang terakhir, sinar katoda yang dihasilkan dalam tabung katoda disebabkan adanya aliran listrik bertegangan tinggi melalui gas dalam tabung. Kemudian ada properti bahan. Yang pertama, limbah CRT dibongkar dan TV berwarna disiapkan untuk laboratorium tes. Yang kedua, gelas bekas dihancurkan bersamaan dengan bahan baku lain dan diukur distribusi ukuran partikel, densitas, kadar air, dan kemampuan dihancurkan. Yang ketiga, distribusi ukuran partikel dari bahan dasar dengan menganalisa ukuran partikel difraksi menggunakan laser Horiba LA950V2. Ya, keempat, bahan ada agen berbusa dolomit, batu gamping, Na bentonit, Ca bentonit, dan Al203. Baik, selanjutnya tentang metodologi. Pada metodologi ini kita lihat pada diagram alir. Yang pertama adalah mulai, kemudian dilanjutkan dengan elektron ditembakkan dari belakang tabung gambar menuju bagian dalam tabung. Selanjutnya sinar elektron tersebut melewati serangkaian magnet kuat. Kemudian setelah itu sinar elektron tersebut sampai ke bagian kaca tabung TV atau monitor. Dilanjutkan menyinari lapisan berpendar secara temporer. Kemudian akan mengatur piksel-piksel tersebut yang berpendar dengan intensitas cahaya. Selanjutnya, maka dari piksel-piksel tersebut dapat dibentuklah gambar. Kemudian selesai. Berikut adalah tampilan skematik televisi tabung sinar katoda hitam putih di mana terdapat elektrogan, panel, dan faceplate. Komponen CRT atau TV tabung terdiri dari bagian non-kaca dan bagian kaca. Bagian non-kaca adalah bagian yang sudah dijelaskan pada gambar 2. Bagian kaca terdiri dari panel glass, dan neck glass. Pada bagian ini terdapat partikel dan materi yang akan direcycle dari TV tabung tersebut. Nah, berikut adalah grafik pengaruh suhu terhadap densitas partikel. Pada grafik ini dapat kita ketahui bahwa hubungan densitas partikel terhadap suhu adalah terbalik. Jika suhu semakin besar, maka densitasnya akan semakin mengecil. Dapat dilihat pada grafik, pada suhu 600 derajat Celcius, maka densitasnya ada di 2000 kg meter per kubik dan naik turun di sekitar 1700 kg meter per kubik sampai 2500 kg meter per kubik ketika 600 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius. Kemudian densitasnya langsung turun ke sekitar 500 kg meter per kubik sampai 1000 kg meter per kubik ketika suhunya dari 800 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius. Baik, selanjutnya itu kesimpulan.
Kesimpulannya yaitu setelah melakukan uji literatur, maka dapat disimpulkan bahwa kepadatan partikel yang didapat tidak berubah secara signifikan. Pengurangan densitas partikel signifikan terjadi pada suhu 80 derajat Celcius, lalu pada suhu 850 derajat Celcius sampai dengan 900 derajat Celcius, kerapatannya sedikit gelap. Dan karena suhu semakin meningkat, sel-selnya semakin menyatu dan menciptakan sel-sel kasar yang tidak beraturan.